gerobak itu jalan pintas dulu jadi. Nah, kamu di belakang kadang apa aja gitu. Belakang di atas kadang apa? Di atas. Tapi kerannya di sini. Bagian di atas, bagian di sini. But, ano? Lista. Kelihatan nggak? Setting lagi ya, kelihatan ya? Ya, bisa. Agak nyerang dikit ya. Geser deh. Geser. Ya Bapak, dapatnya ini Clip-on-nya nak ditaruh di speakernya Bapak. saya bilang Sudah Pak? saya tunggu nih. Sudah Bapak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya rekan-rekan, para wartawan yang saya hormati, saya banggakan, para awak kapal yang saya banggakan, teman-teman semuanya. Pagi ini jam 10 kita menyampaikan respon apa yang hasil kerja kami di lapangan. Jadi kita ketahui bersama adanya penangkapan kapal pengangkut ini yang awalnya kami mendapat perintah langsung dari Bapak Menteri terkait adanya kapal asing yang beroperasi di Arafura. Perintah tersebut langsung kami tindak lanjuti, kami kumpulkan seluruh awak kapal yang ada di wilayah masing-masing karena saat itu hari libur. Jadi terus terang kami juga perlu waktu sedikit dan ternyata kesigapan dari kawan-kawan semua itu bisa diandalkan. Jadi pada prinsipnya SJKP siap menjaga laut Indonesia ini dengan sungguh-sungguh, dan sudah kita buktikan kapal asing yang memang menjadi target tersebut ternyata ada kapal Indonesia yang menerima hasil curian ikannya. Ya. Kapal tersebut saat ini masih dalam pengejaran kami. Dengan adanya tertangkapnya kapal pengangkut ikan ini, kita sampaikan, saya tanya sama
kru ABK yang ada di kapal ini menyampaikan saat berangkat membawa 105 orang ABK. Dan rupanya itu sebagian untuk kapal-kapal lokal, tapi sebagian ada 55 kapal digunakan untuk kapal asing tersebut. Tidak hanya sekedar itu, ternyata kapal pengangkutnya ini yang berbendera Indonesia membawa BBM. Dan BBM tersebut digunakan untuk kapal asing itu. Ini sesuatu yang merupakan jaringan buat kami, harus dibongkar karena tidak boleh lagi di Republik ini, di perairan Indonesia ini ada kapal asing yang ilegal. Jelas kapal tersebut tidak memiliki izin, jelas kapal tersebut tidak terdata di KKP. Ya, yang kami sayangkan kenapa kapal Indonesia ini mau membantu. Padahal kami aparat dalam hal ini terang-terangan kita menumpas habis yang namanya kapal ilegal, apalagi kapal asing. Tidak ada kompromi. Namun alhamdulillah Pak Menteri langsung perintahkan kami dan kami langsung melakukan tindakan di lapangan. Dari hasil pemeriksaan kapal pengangkut ini, kita mendapati ada beberapa temuan, ada buku di situ tertulis membawa solarnya 150 ton. Tersisa sekarang yang di sini 9 ton. Saya tanyakan 9 ton. Saya tanyakan kepada ABK, sebagian sudah dipindahkan ke kapal asing tersebut BBM. Ini menjadi hal yang sangat memilukan buat kami karena kenapa bangsa kita sendiri kok membantu kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan kita ini. Nah, tidak berhenti di situ, ternyata ABK yang diberikan kepada kapal asing tersebut mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Maka terjadi di situ lari ABK tersebut ada sejumlah 6 orang lompat ke laut dengan jarak 12 mil. Saya tanya tadi berapa lama kamu berenang? 3 jam Pak. Ya kan? Ada yang satu nggak kuat berenang meninggal. Mayat sudah kami temukan. Nah, terhadap apa yang terjadi ini menjadi keprihatinan kami. Di saat kami sedang menegakkan aturan, sedang mengelola perikanan Indonesia menjadi lebih tertib lagi, lebih bagus lagi. Pak Menteri sudah ada kebijakan bagaimana kita membuat modeling di zona 3. Zona 3 di sini, Tual, Benjina, kalau kita hidupkan kembali, ya kan? Ternyata di sini ada luka yang membuat kita semua menjadi prihatin dalam hal ini. Nah, kondisi ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana tindak lanjut dari kami? Kami ada di sini Direktur Penanganan Pelanggaran. Bagaimana sikap kita nanti bisa tanyakan langsung ke beliau. Juga mungkin dari teman-teman ABK yang mengalami langsung bagaimana di lapangan tersebut, bagaimana dia diperlakukan di kapal asing, supaya lebih afdol saya sampaikan. Biar si ABK tersebut yang menyampaikan, sehingga tidak ada dalam hal ini kami membuat rekayasa, tidak ada. Apapun yang disampaikan itu kebenarannya. Coba dari ABK ada yang menyampaikan. Kamu kesini deh, sini. Nah, Bapak boleh bisa tanyakan nanti ya dari sana berangkat bagaimana, ada perjalanan bagaimana, terus apa yang kita lakukan di kapal asing tersebut sehingga orang-orang ini lari dari kapal tersebut. Silakan, mungkin ada yang mau nanya. Oke, baik. Mungkin ada sedikit menceritakan kronologis dan harga. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dula Tusek, wartawan Tribun Maluku. Yang ingin saya tanyakan kepada nelayan,
terutama sedikit memberikan kronologis kejadian yang ada di laut. Intimidasi yang dimaksud itu seperti apa, dan kejadian apa saja yang terjadi di saat di laut itu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan cukup menarik. Silakan Pak. Pertama, kami itu Namanya siapa? nama saya Muhammad Sanusi Iskandar. Saya salah satu ABK dari 6 orang yang loncat tersebut. Yang pertama, kami itu di kapal itu tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh agensi, yang dimana di agensi ini kami itu dijanjikan gaji sebesar 2 juta dan uang THR 2 juta setelah nyampe di kapal. Dan setelah kami nyampe di kapal ternyata semua itu tidak ada. Malah dari pihak kapal itu menurunkan semua itu. Katanya akan ada uang THR tapi sebesar 250.000 dan uang bongkar 300.000 pada saat itu. Sehingga pada saat itu dari kami semua para ABK tidak ada yang mau untuk melanjutkan pekerjaan. Karena untuk kepastian kami menerima semua itu pun tidak ada. Dan waktu itu ada juga dari pihak kapal itu untuk memulangkan kami. Sehingga kami memilih untuk pulang saja. Dan waktu itu di kapal itu juga kami setelah berhenti untuk bekerja, kami itu masih tetap bekerja, Pak. Karena kami itu tidak ada kepastian untuk pulang waktu itu, untuk diantarkan pun tidak ada waktu itu, sehingga kami itu terus bekerja untuk mendapatkan makan, Pak. Dan makan itu pun hanya 1 loyang itu, Pak. 1 loyang itu kita bagi untuk ber-31 orang waktu itu pada saat itu. Sehingga ada sebagian dari teman-teman kami yang merasa sudah tidak kuat dengan kondisi saat itu. Ada beberapa orang yang pindah lagi ke kapal Cina itu, Pak. Dan dari teman kami pun ada juga yang terkena kecelakaan kerja waktu itu, hanya dikasih alkohol sama ditambal sama kopi, Pak. Pada saat itu. Makanya pada saat itu kami sudah berusaha untuk pulang, tapi ya itulah, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Nama saya Robi Setiawan. Kalau masalah makan dan minum itu kami meminum air AC, kadang air hujan, Pak. Dikasih dari mereka. Ya, dikasih dari mereka. Air AC, Iya. air AC bekas itu ambil Iya. dari galon. Kami tampung dari galon, terus untuk kami minum, Pak. Yang nyuruh mereka. Yang ngasih orang Cina itu, Pak. Itu selama berapa lama itu dikasih air minum, air laut itu? Setelah kami monggok kerja itu, Pak. Jadi kalau kami monggok kerja itu, kami kalau tidak kerja kami tidak makan dan tidak minum. Ya kalau masalah makan, kami kan bekas sisa-sisa rombongan Cina dan APK yang masih kerja di situ, Pak. Berapa lama perlakuan pelayanan di atas kapal? Terima kasih Pak, mungkin saya langsung bertanya Pak ABK-nya. Mas, saya ingin bertanya, kira-kira perlakuan seperti yang dilakukan oleh ABK di kapal itu kira-kira berapa lama itu kira-kira? Sekitar monggok kerja sekitar 4 hari 5 harian, Pak. Baik Pak, ini sekilas gambaran bagaimana ABK ini diperlakukan di atas kapal asing tersebut, sehingga mereka lari dari kapal yang dia tempat kerja. Nah, kami tidak tinggal diam Pak. KKP dalam hal ini tetap mengejar kapal tersebut sampai bisa ketemu, karena harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap warga negara Indonesia ini, ya kan? Kami juga akan memberikan peluang sama ABK yang 25 orang ini, apakah mereka mau kembali ke Jawa atau mau meneruskan pekerjaan ke kapal-kapal Indonesia yang lainnya. Tadi dari perikanan tangkap
Direktorat Penelayanan akan memberikan statementnya. Silakan. Baik, izin Pak Dirjen, Pak Direktur, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap. Terima kasih Pak Dirjen. Kami dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bersedia memfasilitasi jika teman-teman 25 orang ABK ini ada opsi untuk tidak pulang ke Jawa. Sekiranya mau tetap bekerja di kapal ikan Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, persyaratan bekerja dan kondisi kerja yang layak, kami siap memfasilitasi. Pada kesempatan pertama 2 kapal sudah siap untuk menampung teman-teman kalau mau bekerja kembali di kapal ikan Indonesia. Posisi kapal sekarang di Dobo dan kapalnya kapal Indonesia, bukan kapal ikan asing, kapalnya resmi, kapalnya legal, dan dibekali dengan surat perjanjian kerja, jaminan sosial, serta persyaratan lain. Berusia lebih dari 18 tahun sehingga tidak terjadi kerja anak, gitu ya, pekerjaannya. Demikian Pak Dirjen, terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Selanjutnya mungkin dari Pak Tenggu. Pak Tenggu ini bagian Direktur Penyidikan di tempat kami untuk zona pelanggaran. Jadi terhadap kasus ini mungkin gambaran dari kacamata Direktorat Penanganan Pelanggaran bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak Dirjen. Terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh teman-teman di Tual ini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa indikasi pelanggaran yang berdasarkan hasil berita acara yang ditemukan oleh teman-teman. Yang pertama terkait dengan adanya transshipment ilegal dengan kapal perikanan asing, kemudian dugaan tadi penyalahgunaan untuk BBM kepada kapal ikan asing, dan yang ketiga dugaan terjadi TPPO. Nah, ini memang kita perlu sinergi antar instansi aparat karena memang kewenangan untuk tindak pidana perikanan penyidik kami itu undang-undang perikanan hanya di bidang perikanan. Jadi nanti kami akan bersinergi dengan penyidik terkait yang menangani masalah BBM dan juga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Nah, nanti penyidikannya bisa secara paralel dilakukan di masing-masing instansi terkait dengan temuan indikasi pelanggaran ini, karena teman-teman di Tual ini juga sedang mengembangkan, menemukan lagi apa kira-kira yang terjadi di kapal ini. Karena memang tadi kalau dilihat dari cerita teman-teman di di kapal, ada hak-hak dari anak buah kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekilas Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Baik, mungkin statement ataupun ini cukup sekian. Selanjutnya kami akan kita lakukan pemeriksaan bersama, langkahnya seperti apa. Jadi kalau mau yang tanya bisa langsung di situ ya. Terima kasih. Selamat pagi.